Ya. Oke, teman-teman. Kali ini kita diskusi terkait kasus Aquatech. Yang perlu kita bahas itu pertama terkait manipulasi data dan keuangan, RAL, Information Rights, FIP, kualitas sistem, Technostress, Duty of Care, Fairness, sampai rekomendasi kebijakan. Jadi, yang pertama terkait manipulasi data dan keuangan. Sebenarnya banyak orang yang mikir akuntansi itu cuma soal angka keuangan. Padahal data non-keuangan itu bagian penting banget dari pelaporan perusahaan. Contohnya seperti data produksi, keselamatan kerja, data lingkungan, kepuasan pelanggan, metrik berkelanjutan, dan data operasional. Data ini masuk ke laporan tahunan, sustainability report, analisis risiko, dan perencanaan strategi. Bahkan kadang digunakan saat persiapan pendanaan atau IPO. Nah, itu alasan pertama kenapa manipulasi data. Kenapa manipulasi data non keuangan sangat serius? Karena merusak keandalan laporan perusahaan secara keseluruhan. Kalau data non keuangan dimanipulasi, keputusan perusahaan jadi berdasarkan informasi palsu. Investor bisa tertipu, auditor bisa disesatkan, dan manajemen bisa membuat keputusan salah. Selain itu, manipulasi data dan keuangan ini melanggar efek Code of Ethics. Ada beberapa prinsip yang dilanggarnya. Yang pertama itu integritas, di mana integritas ini harus jujur dan tidak memanipulasi. Yang kedua itu objektivitas, yaitu tidak boleh bias. Yang ketiga itu profesional, kompeten, dan do care, yaitu harus pastikan data tersebut akurat. Nah, yang keempat yaitu keandalan informasi, di mana itu laporan harus bisa dipercaya. Jadi, bukan cuma ilegal, tapi juga bertentangan dengan sebuah prinsip dasar profesi akuntansi. Belum lagi manipulasi data dan keuangan merusak public trust. Profesi akuntansi bergantung pada kepercayaan publik. Kalau data ISG atau data operasional ternyata palsu, reputasi perusahaan bisa hancur, dan publik bisa menganggap akuntan tidak dapat dipercaya. Benar. Dan terakhir, manipulasi data non-keuangan bisa dikategorikan sebagai fraudulent misrepresentation. Walaupun bukan data keuangan, tetap bisa dianggap penipuan, terutama kalau digunakan dalam konteks investasi atau laporan publik. Nah, ya, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu pembahasan kedua, itu responsibility, accountability, dan liability, atau bisa kita sebut itu RAL. Nah, sekarang kita bahas siapa sih yang akan bertanggung jawab dalam kasus manipulasi data. Nah, yang pertama yaitu moral responsibility, yaitu CEO atau CFO. Tanggung jawab moral adalah ada di CEO dan CFO. Mereka yang menentukan budaya etika perusahaan, menentukan target, dan menciptakan tekanan kerja. Kalau mereka membiarkan atau memerintahkan manipulasi, mereka memegang tanggung jawab moral yang penuh. Selanjutnya, accountability, tim data dan IT. Kalau accountability jatuh pada tim data atau IT, atau unit operasional yang mengelola sistem data, mereka bertanggung jawab secara teknis. Pertama, memproses data, kedua, menyimpan, ketiga, menjaga keamanan, keempat, memastikan data tidak diubah tanpa izin. Walaupun mereka mungkin hanya mengikuti perintah, tapi secara struktur organisasi mereka punya operational accountability. Yang ketiga yaitu kita bahas tentang legal liability, direksi, plus pelaku langsung dan perusahaan. Nah, legal liability ini bisa kena ke beberapa pihak. Yang pertama yaitu direksi, terutama CEO dan CFO, karena mereka yang menandatangani laporan publik. Nah, yang kedua itu pelaku langsung, yaitu orang yang benar-benar memodifikasi data secara sengaja. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan. Sebagai entitas korporat, korporat bisa kena denda, sanksi regulator, atau gugatan. Jadi, resiko hukumannya besar banget. Nah, yang ketiga itu kita membahas tentang information right dan pelanggaran privasi. Hak atas informasi atau information right itu eh, yaitu hak seseorang untuk yang pertama mengetahui data apa yang dikumpulkan, yang kedua tahu tujuan pengumpulan data, yang ketiga memutuskan apakah setuju atau konsen, yang keempat ada akses, koreksi atau minta hapus data, dan kelima dilindungi dari penyalahgunaan.
Dalam kasus Aquatech, mereka menjual data petani tanpa persetujuan. Ini jelas melanggar information right karena petani tidak diberitahu, tidak ada persetujuan, tidak ada opt-in or opt-out, pengguna tidak bisa mengontrol datanya. Nah, untuk memperbaikinya, Aquatech harus menerapkan Fair Information Practice atau bisa kita sebut dengan FIP. Nah, yang pertama itu dengan cara notice atau transparansi. Yang kedua itu choice atau consent, yaitu persetujuan eksplisit. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan boleh mengubah atau menghapus data. Yang keempat itu security. Nah, yang kelima itu enforcement atau bisa disebut dengan audit dan penegakan kebijakan. Nah, ini harus diterapkan lengkap, bukan formalitas saja. Nah, yang keempat itu kita bahas tentang kualitas sistem atau sistem quality. Oke, jadi kualitas sistem itu berarti sistem harus akurat, andal, konsisten, valid, dan menyediakan informasi yang tepat waktu. Dalam akuntansi, sistem yang buruk bisa merusak seluruh kualitas pelaporan. Aquatech mengubah algoritma forecasting agar laporan terlihat lebih baik. Ini sangat berbahaya karena output jadi bias, data tidak sesuai kondisi nyata, sistem RFP tidak bisa dipercaya lagi. Perubahan-perubahan itu dapat merusak standar kualitas data, yaitu data-data akurasi, reliabilitas, validitas, konsistensi, dan integritas. Semua standar akan hancur karena manipulasi algoritma. Nah, yang kelima itu kita membahas tentang technostress, duty of care, dan fairness. Nah, yang pertama, technostress adalah tekanan psikologis karena tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Bisa muncul dari perangkat yang buruk, beban kerja berlebihan, atau teknologi yang tidak ergonomis. Dalam kasus Aquatech, perangkat lapangan yang murah menyebabkan kelelahan, risiko cedera seperti carpal tunnel syndrome, penurunan kualitas data, dan technostress. Ini dapat melanggar duty of care, yaitu kewajiban perusahaan untuk melindungi fisik dan mental pekerja. Ditambah, pekerja dipaksa kerja 7 hari seminggu. Nah, itu jelas eksploitasi dalam dan melanggar prinsip fairness dan non-exploitation. Berhubungan dengan tata kelola data dan transparansi. Perusahaan perlu memastikan setiap bentuk pengumpulan eh, setiap bentuk pengumpulan, pemo- pemrosesan, hingga penggunaan data dilakukan secara terbuka dan mendapatkan persetujuan yang jelas dari pihak yang datanya digunakan. Dengan adanya kerangka kerja yang terstruktur, mulai dari SOP data, audit berkala, sampai penunjukan petugas perlindungan data, risiko manipulasi dan pelanggaran privasi dapat ditekan sejak awal. Kebijakan kedua bergerak pada aspek ergonomi dan kesehatan kerja. Perangkat lapangan yang tidak memadai dalam jam kerja yang berat sudah terbukti menimbulkan kelelahan, tekanan teknologi, dan bahkan risiko cedera. Itu sebabnya perusahaan harus menyediakan peralatan yang layak, memastikan pegawai mendapatkan pelatihan ergonomi, serta membuka akses bagi mereka untuk melaporkan keluhan terkait keselamatan kerja tanpa takut ditekan. Kebijakan terakhir menyentuh pengaturan beban kerja dan kesejahteraan pegawai. Ritme kerja yang terlalu intens dapat tanpa batas, istirahat membuat karyawan berada dalam kondisi tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Karena itu, perlu ada aturan jam kerja yang wajar, rotasi tugas yang manusiawi, serta hari istirahat yang wajib dipenuhi. Program kesejahteraan mental juga menjadi bagian penting agar pekerjaan tetap dapat dilakukan dengan stabil dan tanpa tekanan berlebihan. Baiklah, sepertinya diskusi kita kali ini dapat diringkas atau eh, inti-intinya. Yang pertama ada tentang manipulasi data dan keuangan.
Jadi data non-keuangan itu penting untuk laporan tahunan, ISG, risiko, dan keputusan strategi. Selain itu, manipulasi data melanggar prinsip etika. Selanjutnya, dapat merusak kepercayaan publik dan dapat menjadi fraudulent misrepresentation. Yang kedua, terkait responsibility, accountability, dan liability. Yang pertama itu moral responsibility. Biasanya dari CEO dan CFO karena menentukan budaya etika dan menandatangani laporan. Yang kedua, accountability dari tim data atau IT sebagai pengelola teknis data. Yang terakhir, legal liability. Itu direksi perusahaan dan individu yang memasukkan data bisa dituntut. Yang ketiga itu pelanggaran information right atau PIP. Aquatex menjual data petani tanpa persetujuan. Nah, itu dapat melanggar hak dan informasi. Kemudian yang kedua itu untuk mematuhi PIP, perusahaan harus memastikan transparansi, persetujuan, akses pengguna, keamanan data, dan penegakan kebijakan. Nah, yang keempat itu kualitas sistem. Nah, dalam kualitas sistem ini, sistem informasi harus akurat, handal, konsisten, dan valid. Perubahan algoritma forecasting untuk mempercantik laporan agar tidak merusak integritas sistem dan standar kualitas data. Yang dimana itu akurensi, reliability, validity, konsistensi, dan integrity. Kita lanjutin kelima, technostress, duty of care, fairness. Perangkap lapangan yang buruk, kerja 7 hari dalam seminggu, menimbulkan technostress, risiko cedera, dan burnout. Perusahaan melanggar duty of care dan prinsip fairness karena membiarkan kondisi kerja tidak manusiawi. Selanjutnya, 3 kebijakan mitigasi etika. Pertama, data governance and transparency, framework tata kelola data, SOP data, informed consent audit, dan TPO. Yang kedua, ergonomic and occupational health, perangkat ergonomis, pelatihan ergonomi, pemeriksaan kesehatan, pelaporan keluhan. Yang terakhir, workload and well-being policy, atur jam kerja wajar, rotasi tugas, hari istirahat wajib, program kesehatan mental.